Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan gugatan di persidangan. Jadi yang pertama itu ada pendaftaran dan panggilan. Sesuai asas hakim, itu bersifat menunggu. Maka inisiatif pengajuan gugatan itu dilakukan oleh penggugat. Jadi tindakan pertama yang dilakukan penggugat itu adalah mendaftarkan gugatannya di pengadilan. Kemudian dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan yang bersangkutan, proses pendaftaran itu dimulai dengan membayar biaya perkara. Kemudian sesuai dengan asas beracara itu dikenakan biaya. Pendaftaran itu ditindaklanjuti dengan suatu penetapan ketua pengadilan yang menunjuk susunan majelis hakim pemeriksa, karena ketua majelis hakim itu menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara, supaya dapat hadir di persidangan yang telah ditetapkan. Kemudian, saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diwawancarai, serta membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan. Kemudian pemanggilan itu dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan, dan juga khusus untuk yang tergugat disertai dengan salinan surat gugatan. Kemudian pemanggilan itu dilakukan dengan patut yang ditujukan dengan pengembalian risalah atau panggilan itu kepada majelis hakim. Kemudian apabila yang dipanggil itu bertempat tinggal di luar wilayah, maka pengadilan negeri pemeriksaannya itu dilakukan kepada pengadilan negeri yang wilayahnya meliputi daerah tempat tinggal orang yang dipanggil. Kemudian putusan karena tidak hadir pada sidang pertama. Pada pasal 148 RBG garing 124 HIR, menurut ketentuan, bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, itu maka gugatannya dinyatakan gugur, dan penggugat juga dihukum untuk membayar biaya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Namun, pada pasal 150 RBG garing 126 HIR masih memberi kelonggaran kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama dan untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan juga memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir untuk menghadap lagi pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan. Kemudian setelah penggugat dipanggil kedua kalinya dan ternyata tidak hadir, maka persidangan telah ditetapkan tersebut dan hakim menjatuhkan putusan menggunakan gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam putusan yang menggugurkan gugatan kepada penggugat, pokok perkaranya itu dipertimbangkan oleh majelis hakim, karena memang pada pemeriksaannya perkara itu sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan perlu diperhatikan bahwa apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak hadir dalam persidangan berikutnya, maka perkaranya akan diperiksa dan akan diputus secara koordinator. Jadi apabila pada kedua kali panggilan tersebut tidak hadir, maka itu dianggap tidak valid. Kemudian upaya perdamaian. Jadi pada pasal 154 RBG garing 130 HIR itu menentukan bahwa bila pada hari yang telah ditemukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya. Kemudian yang kedua, bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akan ada para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat. Kemudian akta itu juga mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Kemudian terhadap suatu keputusan tetap semacam ini tidak dapat diajukan banding.
Jadi ketentuan itu mewajibkan majelis hakim sebelumnya memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Kemudian peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai itu sangat penting karena putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian juga apabila perdamaian itu tidak dapat dicapai, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan keputusan pengadilan. Kemudian ada juga jawaban dan eksepsi. Maksudnya itu tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun, jawaban ini juga penting bagi yang tergugat karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Kemudian dalam jawaban tersebut juga dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya. Jawaban tergugat juga dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang lazim disebut eksepsi atau tangkisan. Eksepsi itu juga dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesual dan eksepsi material. Eksepsi prosesual itu merupakan sesuatu yang mendasarkan diri pada hukum acara perdata. Misalnya tuh eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut gitu. Kemudian eksepsi material itu yang didasarkan pada hukum perdata material, seperti eksepsi menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu. Kemudian selanjutnya ada jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Jawaban itu biasanya langsung mengenai pokok perkara berupa pengakuan, bantahan, dan juga pengakuan itu berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Kemudian ada gugatan rekovensi. Gugatan rekovensi atau gugatan balik dan gugatan balasan diatur dalam pasal 157, 158 RBG, pasal 132 A dan 132B HIR. Pada pasal 157 itu menentukan tanggal berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan. Kemudian bila pengadilan negeri yang mengenai gugatan asalnya tidak berwenang mengendalik persoalan tersebut. Kemudian ada juga jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan baik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding. Juga itu meliputi pada pasal 158 RBG bahwasanya tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan. Dan juga dari ketentuan pasal 157 dan 158 dan juga pasal 132A dan 132B HIR itu menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama dan juga di tempat yang sama oleh majelis hakim. Dan juga diputus dan suatu putusan pengadilan itu walaupun dalam praktek pertimbangan hukum dalam konvensi itu diuraikan bahwasanya secara terpisah dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Jadi kenyataan itu dapat memperlancar jalannya proses persidangan karena dua gugatan di perkara diperiksa dalam waktu dan tempat yang secara bersamaan oleh hakim yang bersama-sama. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.